Prediksi Liga Italia AC Milan versus Monza, Stefano Pioli isyaratkan lakukan rotasi. Berikut prediksi Liga Italia Serie A antara AC Milan versus Monza, Sabtu 22 Oktober, di mana Stefano Pioli mengisyaratkan melakukan rotasi di susunan pemainnya. Stefano Pioli diyakini akan menggunakan susunan pemain yang berbeda, meskipun pada pertandingan sebelumnya AC Milan mampu mengalahkan Verona. Hal tersebut dilakukan Pioli mengingat ia harus menjaga kebugaran para pemainnya karena AC Milan bermain di Liga Champions dan Serie A. Untuk itu, Rafael Leao diperkirakan akan mendapatkan kesempatan untuk beristirahat setelah memainkan 13 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Ante Rebic kemungkinan akan diturunkan sejak awal untuk menggantikan Rafael Leao sebagai penyerang sayap kiri. Sementara itu, Tommaso Pobega juga memiliki kesempatan untuk bermain sejak awal menggantikan Krunic sebagai double pivot bersama Tonali. Selain itu, Divock Origi berpeluang menggantikan Olivier Giroud, terlebih setelah penyerang 36 tahun itu tak mampu mencetak gol di 3 pertandingan AC Milan. Harapannya, dengan memainkan Origi, Stefano Pioli mampu menghadirkan warna baru di lini depan AC Milan. Simon Kjaer juga dikabarkan telah pulih dari cederanya, meskipun masih belum diketahui apakah ia bisa kembali menjadi pilihan pertama atau tidak. Dikabarkan sudah mulai negosiasi, AC Milan jadi rekrut Hakim Ziyech. Klub pesaing Liga Italia Serie A AC Milan dikabarkan telah menjajaki negosiasi dengan incaran mereka saat ini, Hakim Ziyech. Akhir-akhir ini, nama Hakim Ziyech memang kerap dikaitkan dengan pintu keluar Stamford Bridge menuju AC Milan. Menurut laporan dari Football London, kini perwakilan dari Hakim Ziyech dikabarkan telah terbang ke London untuk membicarakan mengenai kemungkinan kepindahan sang pemain menuju AC Milan. Beredar kabar yang menyebut jika Hakim Ziyech akan pergi dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin nanti. Chelsea sendiri terbuka untuk menjual Hakim Ziyech dalam waktu dekat. Terlebih lagi, sang pemain jarang diturunkan sebagai starter pada beberapa laga terakhir. Tentu saja, Chelsea baru akan melepas Hakim Ziyech jika memang ada tawaran yang dirasa cocok dengan apa yang diinginkan oleh manajemen The Blues. AC Milan sendiri dikabarkan telah memberikan tawaran kepada Chelsea sebesar 21 juta pound sterling dengan bonus hingga 4,2 juta pound sterling yang akan dibayarkan tahun ini. Di tahun berikutnya, AC Milan berencana baru akan melunasi sisa pembayaran sebesar 16,8 juta pound sterling. Hakim Ziyech sendiri direkrut oleh Chelsea dari klub Liga Belanda Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2020 lalu. Namun performa Hakim Ziyech sendiri justru mengalami penurunan seiring dengan memburuknya permainan Chelsea akhir-akhir ini. Hakim Ziyech sendiri dikabarkan tidak senang dengan situasi yang dialaminya saat ini bersama Chelsea. Tentu saja hal ini menjadi penguat rumor yang menyebutkan jika Hakim Ziyech tak lama lagi akan segera meninggalkan Chelsea. Hingga saat ini, AC Milan masih menjadi salah satu tim yang dirumorkan kuat akan menjadi pelabuhan selanjutnya Hakim Ziyech apabila dirinya memang benar-benar hengkang dari Chelsea. Baru main 12 laga bareng AC Milan, Charles De Ketelaere sudah jadi playmaker terbaik di Eropa. I Rossoneri patut berbangga hati. Pemain AC Milan Charles De Ketelaere telah mendapatkan satu prestasi apik pada musim 2022-2023. Klub raksasa Liga Italia AC Milan patut berbangga hati. Pasalnya, pemain baru mereka Charles De Ketelaere telah mendapatkan satu prestasi apik di musim 2022-2023. Menurut laporan Sempre Milan yang dinukil Bolasport.com, bekas pemain klub Bruges itu jadi salah satu playmaker terbaik di Eropa di bawah usia 21 tahun. De Ketelaere berada di peringkat teratas di antara gelandang serang U21 di 5 liga top Eropa untuk 3 hal. Pertama, De Ketelaere menempati urutan pertama untuk ball recoveries di wilayah lawan dengan 1,57 per 90 menit.
Kedua, pemain timnas Belgia itu menduduki peringkat pertama dalam hal duel bertahan dengan 7,43 per 90 menit. Ketiga, De Ketelaere jadi pemain yang paling sedikit kehilangan bola di setengah lapangan sendiri dengan 0,2 per 90 menit. Di sisi lain, De Ketelaere menempati posisi kedua untuk urusan operan kunci per 90 menit dengan 0,98. Sementara itu, dia juga menempati peringkat 10 teratas dalam aksi menyerang posisi 6-7-4-3 dan aksi bertahan posisi 7-12-5-2. Ditambah duel ofensif posisi 8-11-9-3, duel udara posisi 5-4-5, umpan silang posisi 6-1-5-7, dan dribble posisi 4-5-0-9. Di samping itu, De Ketelaere sudah bermain sebanyak 12 laga bersama 9 di semua ajang. Rinciannya, 9 di Liga Italia dan 3 di Liga Champions. Mencari pemain nomor 10 terbaik AC Milan, De Ketelaere, Brahim Diaz, atau Yashin Adli? Mencari pemain nomor 10 terbaik di AC Milan dari 3 wonderkid Rossoneri saat ini, yakni Charles De Ketelaere, Brahim Diaz, dan Yashin Adli. AC Milan saat ini tengah krisis kreativitas di lini kedua, menyusul ketergantungan yang besar kepada sosok winger Rafael Leao. Dari 3 pemain bernomor 10 milik AC Milan, yakni Charles De Ketelaere, Brahim Diaz, dan Yashin Adli, belum ada yang memenuhi ekspektasi untuk memberikan kreativitas ke lini depan. Belakangan, masalah kreativitas ini menjadi masalah besar ketika Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan kerap melakukan rotasi di posisi sakral tersebut. Sejak awal musim 2022-23 dimulai, Pioli selalu memasang pemain-pemain yang berbeda pada posisi nomor 10 tersebut. Terkadang, Pioli memasang Brahim Diaz, terkadang rekrutan barunya yakni Charles De Ketelaere, dan bahkan terkadang memasang Yashin Adli. Ketiganya sama-sama merupakan pemain muda yang dipasrahi tanggung jawab besar, yakni sebagai kreator dari serangan AC Milan. Hanya saja, rotasi yang dilakukan Pioli membuktikan bahwa AC Milan saat ini tak memiliki kreator tepat untuk pemain di posisi nomor 10. Masalah ini lambat laun akan menjadi bumerang bagi AC Milan, apalagi jika terus-menerus mengandalkan Leao sebagai kreator serangan. Lantas dari 3 wonderkid itu, siapakah yang pantas diandalkan AC Milan untuk mengisi posisi nomor 10? Untuk menjawab pertanyaan siapa yang pantas mengisi pos nomor 10 AC Milan, perlu dilihat statistik yang dimiliki Charles De Ketelaere, Brahim Diaz, serta Yashin Adli. Pasalnya, De Ketelaere mampu mencetak 2,24 XE dari 9 laga yang dimainkannya. Hanya saja, dari jumlah tersebut ia hanya membuat 1 assist. Nilai XE De Ketelaere ini unggul atas Brahim Diaz 1,42 XE per 8 laga dengan 1 assist, dan Yashin Adli 0,05 XE per 4 laga dengan 0 assist. Catatan itu membuat De Ketelaere menjadi pemain paling kreatif kedua di AC Milan di belakang Ante Rebic musim ini dengan rata-rata 0,37 XE per 90 menit. Dengan acuan XE atau expected assist tersebut, Pioli nampaknya harus mencoba mempercayai De Ketelaere di posisi nomor 10 pada formasi 4-2-3-1-nya.